Seger mengulurkan tali tampar kepada Wahid yang ada di bawah pohon. Kepala Ma'rufin yang sudah dibungkus kain diikat dengan tali, kemudian dikerek Seger ke atas pohon. Seger mencari posisi ujung pohon yang tidak mungkin dijamah oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Gimana kabarnya teman-teman ngulik horor semuanya pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Kali ini ngulik horor akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jerat, yang ditulis oleh Freddy Yaspire. Oke, bagi teman-teman ngulik horor semuanya, masih bersama saya Edward dan juga ngulik horor. Dia adalah teman baik, tapi ada yang telah dilakukannya yang membuatku harus melakukan ini. 1975. Buah-buah durian. Berguguran sore itu, angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Ma'rufin dan Wahid. Keduanya tertawa senang karena tak perlu susah payah menunggu buah durian jatuh sendiri. Lumayan, Hid. Banyak yang jatuh. Ma'rufin langsung mendekat buah-buah yang jatuh. Wahid juga tak mau kalah. Diambilnya karung goni, mencari buah-buah durian yang banyak menggelinding sampai ke arah sungai. Keduanya tertawa senang menghitung banyaknya durian yang mereka kumpulkan. Menjelang maghrib, dua orang kawan lama itu baru beranjak. Mereka berlari menyusuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung. Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur. Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya. Perlahan ada suara lari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka. Ada wajah Salma, sepupu Wahid yang baru berusia 12 tahun muncul. "Mas Wahid, Mas, ayo ke rumah, ibu sakit." Nafasnya terus naik turun sambil berbicara. Wahid tak menunggu. Dia langsung berlari keluar dapur, mengikuti Salma yang berlari lebih cepat darinya. Di rumah Salma sudah ada beberapa orang yang berkumpul di ruang tengah. Sosok wanita tampak tidur di tengah-tengah mereka. Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan. Dia melihat buleknya atau bibinya, Aisyah, sedang tidur terlentang. Matanya melotot menatap langit-langit. Bagian tubuh mulai dada sampai mata kaki tertutup kain jari, mirip kain-kain yang digunakan untuk menutup mayat. Perut Aisyah tampak mengembung besar seperti orang hamil tua. Wahid memang mendengar buleknya itu sakit sejak 2 bulan yang lalu. Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari lalu belum sempat melihat adik dari ibunya itu. "Kok bisa seperti ini, Le?" Wahid bertanya kepada pamannya yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya. Pamannya menjawab lirih, setengah berbisik, "Kena sihir, Le." Wahid kaget. Dilihatnya buleknya yang terlentang masih ada gerakan naik turun, halus napas di dadanya. "Siapa, Le, yang mengirim?" Wahid mendesak pamannya. Sebelum pamannya menjawab, Pak D. Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah. "Kalau kamu tahu orangnya, apa gak kaget?" Pak D. sudah tanya orang yang ngerti. Pak D. Basri menjawab, "Siapa Pak D? Aku gak terima kalau seperti ini," desak Wahid. Pak D. Basri bercerita, jika setelah 2 minggu bule Aisyah sakit, dia sempat melihat Ma'rufin telanjang bulat di dekat rumah Aisyah. Dia sempat menegur Ma'rufin, tapi yang ditegur seperti pura-pura tidak kenal, malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat. Pak D sudah tanya orang pintar, katanya memang Ma'rufin yang mengirim. Baru selesai Pak D. Basri bercerita, suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Wahid bergegas masuk ke dalam. Wes, cukup. Sudah.
Aisyah berteriak dengan posisi tertidur. Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan, tapi Aisyah semakin menjadi-jadi. Tubuhnya kejang-kejang. Lalu perlahan Wahid melihat kain jarik di bawah perut bulenya itu basah. Air berwarna putih keruh keluar perlahan dari daerah selangkangan Aisyah, mengalir seperti ditumpahkan. Air cucian beras, kata salah seorang keluarga. Kemudian bule Aisyah tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih kencang. Tak lama tubuhnya mengejang, lalu lemas. Pak D. Basri mendekati tubuh bule Aisyah, dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Pak D. Basri menggeleng. Bule Aisyah meninggal malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah bibinya itu dikafani, Wahid sempat mengamati wajah bibinya. Rautnya tampak lega dan sedikit tersenyum. Jauh berbeda dengan waktu itu. Selagi masih sakit, dia ingat ucapan orang-orang tua, jika mereka meninggal karena santet, wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal. Rasa emosi sempat menjalar di kepala Wahid, apalagi sejak proses pemakaman sampai pengajian dia tak melihat Ma'rufin sama sekali. Padahal rumah Ma'rufin tak terlalu jauh. Dia juga kenal dengan bule Aisyah. Setelah 7 hari kematian bule Aisyah, Wahid mencoba mencari Ma'rufin. Didatangi rumah temannya itu, Wahid mengetuk pintu rumah Ma'rufin beberapa kali. Mas Ma'ruf keluar kota, sudah 2 hari ini, jawab Betty, istri Ma'rufin dari balik jendela. Wahid mengangguk dan langsung pergi. Dia tetap mencari keberadaan Ma'rufin. Setelah 2 hari berkeliling mencari, akhirnya Wahid menemukan Ma'rufin sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan. Wahid pun mengatur mimik wajahnya agar tak langsung ketahuan kalau dia sedang emosi di depan Ma'rufin. Hei, dari mana? Dari kemarin nyari saya ya? Kata Ma'rufin langsung menyapa. Wahid pun tersenyum tipis. Iya Ruf, aku ada perlu sama sampean. Bisa kita bicara sebentar? Ma'rufin menyeruput kopinya yang ada di depannya, lalu meludah 2 kali ke arah kiri, lalu berdiri mengikuti Wahid. Tak jauh dari pangkalan ojek ada warung bakso yang sedang tutup. Wahid mengajak Ma'rufin duduk di sana. Aku langsung saja Ruf, kamu ini teman dekatku. Sudah tak anggap keluarga, tapi kok tega ya, nyilakani. Wahid pun langsung mencecar Ma'rufin. Nyilakani apa? Apa maksudmu Hid? Ma'rufin berdiri dari duduknya. Bule Aisyah kena santet. Kan kamu, Ruf, yang nyalakani. Kali ini Wahid pun mulai emosi. Dia ceritakan ucapan orang pintar yang dipanggil Pak D. Basri untuk melihat penyebab sakit bule Aisyah. Termasuk juga cerita tentang memergoki Ma'rufin sedang terlanjang bulat berlari-lari di malam hari. Ma'rufin tak kalah marah. Dia berulang kali membantah jika menjadi dalang kematian bule Aisyah. Kamu percaya kepada Pak Demu? Apa saya? Hai anjing Basri itu. Ma'rufin langsung pergi tanpa pamit. Dia berjalan cepat meninggalkan Wahid yang masih tampak marah di warung bakso. Dari jauh, Wahid hanya bisa melihat punggung Ma'rufin yang semakin menjauh. Malam hari setelah pertemuan dengan Ma'rufin, perasaan Wahid mulai tak enak. Dia merasa menyesal menceritakan tuduhan Pak D. Basri kepada temannya itu. Tapi batin Wahid juga bingung harus mempercayai siapa. Kemudian selepas Isya, Wahid pergi ke rumah Pak D. Basri. Saat itu belum ada listrik masuk ke perkampungan. Wahid membawa oncor atau disebut obor sambil berjalan kaki ke rumah Pak D-nya itu. Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah Pak D-nya, Wahid melihat ada bola cahaya berwarna merah yang terbang pelan. Cahaya berwarna merah menyala bukan jingga seperti api biasanya. Bola itu
lalu menukik dan jatuh di dekat tempat tinggal Pak De Basri. Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya langsung berlari ke arah jatuhnya bola api itu. "Anjing, lintang geni!" teriak Wahid sambil terus berlari. Dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pak De Basri. Sambil menerawang samar-samar, dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Pak De Basri. Wahid meletakkan obornya di dekat pagar. Kakinya melangkah, mengitari pinggiran pagar, mencoba melihat sosok itu dari arah pinggir. Wahid berjalan menjinjit dengan hati-hati agar tak terdengar. Semakin dekat, Wahid bisa melihat lebih jelas. Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus. Rambutnya panjang acak-acakan. Sosok itu beberapa kali mengeram sambil meraba-raba punggung rumah Pak De Basri, seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. "Woi, ngapain kamu?" Wahid meneriaki sosok tersebut. Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid. Mulutnya bergumam seperti orang merapalkan mantra. Melihat wajah makhluk itu, Wahid langsung berdiri mematung. Mata makhluk itu hitam besar, melotot ke arah Wahid. Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar, dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir. Perlahan, makhluk yang terlihat marah itu mendekati Wahid. Kakinya melangkah berat sambil terus bergumam. Sudah hampir ciut nyali Wahid. Tangannya berusaha mencari sesuatu sekitar kakinya untuk dilemparkan. Langkah makhluk itu sudah dekat. Aroma tanah bercampur bunga busuk terasa di hidung Wahid. Tiba-tiba pintu belakang rumah Pak De Basri terbuka. Wahid menoleh ke arah pintu. Rupanya Pak De Basri yang keluar dengan istrinya, Rosma, karena mendengar suara teriakan Wahid. Setelah menoleh ke arah Pak De Basri, Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut yang ternyata sudah menghilang. Setelah peristiwa itu, Pak De Basri menjadi lebih berhati-hati. Dia memilih tidak tidur malam, bahkan kadang baru tidur menjelang pagi. Basri mengira ada yang ingin mencelakainya dengan mengirim ilmu sihir ataupun santet. "Siapa ya, Le, yang ingin mencelakai aku?" tanya Basri esoknya. Wahid hanya bisa mengira-ngira. "Saya tidak tahu, Pak De, mungkin orang yang sama," sahut Wahid sekenanya. Basri pun hanya bisa menggeleng-geleng. "Gini ya, Le, kalau nggak bakal terus seperti ini harus segera dilawan." Wahid pun hanya mengangguk. Azan maghrib saja selesai berkumandang. Wahid menyelesaikan sholatnya cepat-cepat, lalu menyaut obor berlari ke arah masjid. Malam itu, Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya, Hasan dan Salam, untuk bertemu di gudang masjid. "Assalamualaikum Lam, San," ucap Wahid di dalam ruang gudang masjid. Sudah ada dua orang temannya. Mereka duduk di atas tumpukan kayu sisa pembangunan masjid. Ada gorengan singkong dan 3 gelas kopi yang sudah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja. "Waalaikumsalam. Ada kabar apa, Hid? Sampai kamu minta kita datang ke sini?" Hasan membuka pembicaraan. Wahid langsung mengambil cangkir kopi, lalu menyeruputnya. Dia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Bule Aisyah, sampai kejadian yang nyaris menimpa Pak De Basri. Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama. "Hid, aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Ma'rufin," kata Salam menyahut sambil merapatkan tubuhnya. "Bahkan emakku sampai sekarang masih buta gara-gara Ma'rufin," kata Salam lagi. Salam lalu bercerita tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam. Siang itu, Ibu Salam, Wati, sedang berjalan setelah pulang dari sawah. Dia berjalan agak cepat karena langit sudah mulai mendung. Saat sampai pertigaan jalan kampung, tiba-tiba Ma'rufin muncul, menaiki sepeda pancal dengan kencang yang hampir menabrak Wati.
Untung Wati sempat menghindar mundur, lalu jatuh tertunduk sehingga tak jadi ditabrak sepeda Ma'rufin. Matane picek, pancen arek picek, ucap Wati sambil menuju ke arah Ma'rufin. Dia bilang matanya buta, anak itu matanya buta. Kemudian orang-orang pun datang sambil menolong Wati. Kemudian mereka pun ikut menyumpahi Ma'rufin. Dan anehnya, Ma'rufin bukannya meminta maaf, tetapi dia terus mengayuh sepedanya. Dia pergi sambil meludah, lalu menjauhi kerumunan orang-orang dan Wati yang sempat terjatuh. 4 hari setelah kejadian itu, Salam mendengar ibunya berteriak-teriak tak lama setelah azan subuh. Salam yang masih terlelap langsung berlari ke kamar Wati. Di sana dia melihat ibunya menangis sambil membuka kelopak matanya dengan tangannya. Wajah Wati berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada apapun yang dilihatnya. Bahkan Salam yang berdiri di depannya pun juga tak terlihat. Sejak pagi itu, Wati menjadi buta. Salam tak tahu harus melakukan apa. Sempat dia membawa ibunya ke puskesmas, tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehan. Bahkan sempat dianggap jika Wati buta karena penyakit gula yang diidapnya. Kata emakku, sebelum dia buta, malamnya dia bermimpi bertemu dengan monyet yang sangat besar. Monyet itu mendatangi emakku lalu melompat dan mencakar wajahnya. Emakku sempat melihat wajah monyet mirip dengan Ma'rufin. Cerita Salam kepada Wahid dan juga Hasan. Setelah kejadian itu, Salam sempat berusaha meminta maaf kepada Ma'rufin. Katanya hanya mengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati, tapi Ma'rufin tidak mau menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wati. Sempat mau tak ancam dia, tapi dia sepertinya tahu setiap mau tak temui sekarang mesti tidak ada di rumah. Cerita Salam lagi. Wahid menggaruk kepalanya berulang-ulang kali. Dia bingung harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah dengan Ma'rufin. Malam itu tidak ada kesepakatan yang didapat selain cerita dari Salam dan cerita Hasan tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya juga menjadi korban dari Ma'rufin. 3 hari setelah pertemuan di masjid itu, istri Pade Basri, Rosma, mendadak sakit. Awalnya hanya dikira demam biasa, tapi lambat laun semakin parah. Mantri di puskesmas lagi-lagi tak menemukan keanehan, hanya menebak-nebak jika Rosma kelelahan karena selalu bekerja keras di sawah. Rosma tak mau makan, setiap hari hanya tidur di atas depan rumahnya. Beberapa kali dipaksa makan, selalu dimuntahkan. Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri, akhirnya sering datang untuk merawat Rosma. Malam ke-9, setelah Rosma mulai sakit, Wahid menginap di rumah Basri. Ada Seger, anak pertama Basri, dan Rosita, anak kedua yang ikut menjaga malam itu. Ketika semua terlelap tidur, Rosita terbangun. Ada yang menyentuh pundaknya berkali-kali. Rosita membuka matanya dan melihat Rosma duduk di pinggir dipan sambil menyenggol-nyenggolkan kakinya yang kurus ke pundak Rosita. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma. Rosita mengusap wajahnya mencoba menghilangkan ngantuk. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma lagi. Rosita langsung melek, digoyangkan pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya. Mas, emak minta makan." Seger yang diguncangkan Rosita tak kunjung bangun. Mas, Rosita kembali menarik badan kakaknya, tapi sama sekali tidak ada respon. "Emak lapar, Ros, tukokno tempe, belikan tempe, Ros," kata Rosma kembali mengucap lemah. Rosita tak pikir 2 kali, dia langsung berdiri lalu mengambil obor di dapur. Dicarinya bahan makanan
di besek-besek dekat rak piring. Ternyata tidak ada tempe di sana. Rosita pun mengacak-ngacak tempat lainnya dan semuanya sudah kosong. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau Rosita akhirnya keluar rumah. Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantal. Ada salah satu tetangganya yang membuat tempe. Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu. Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari karena harus berjualan ke pasar sejak dini hari. Ketika baru berjalan keluar rumah, tak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda. Rosita lalu mendekat ke orang tersebut, bermaksud meminta antar ke tempat penjual tempe. Saat langkahnya sudah dekat, dia pun melihat ternyata yang duduk di pos ronda adalah Ma'rufin. Dia bertelanjang dada sembari menggunakan sarung. Ketika tahu Rosita datang, Ma'rufin seperti terkejut. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rosita. Singkat cerita, Rosita kembali membawa tempe yang dibelinya dari tetangganya. Saat sampai di rumah, Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai. Wahid dan Seger semuanya bangun. Mereka berdiri sambil melihat ke arah Ipan. Rosita melihat Basri sedang berdiri menggendong Rosma sambil menimang-nimangnya seperti bayi. Rosma terlihat senang sambil tertawa-tawa. Basri tak kalah senang. Wajahnya terlihat sumringah melihat istrinya sehat. Malam itu, setelah puas digendong Basri, Rosma meminta digorengkan tempe. Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan. Disuapinya ibunya berulang kali sampai semua tempe yang digorengnya habis. Rosma terus mengoceh semalaman. Dia tampak senang sekali. Dipeluknya semua orang yang ada di rumah itu. "Aku waras, Kang. Aku sehat, Kang. Jangan bingung lagi," kata Rosma kepada Basri sebelum akhirnya terlelap. Malam itu seisi rumah merasa tenang. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rosma pun sembuh. Esok harinya, Rosita bangun lebih cepat. Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam. Baru beranjak dari tempat tidurnya, Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring. Rosita langsung menuju dapur, menyalakan kompor kayu. Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya. Dengan cekatan, kayu bakar diaturnya agar wajan di atasnya cepat panas. Baru saja 3 iris tempe dicemplungkan ke wajan, Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking. Dilemparnya tempe yang masih di tangannya, lalu berlari ke ruang tengah tempat Rosita tertidur. Wahid tampak berdiri menepuk pundak Seger dan Basri yang memeluk tubuh Rosma yang kurus dengan mulut menganga. Tempe goreng yang disuapkan Rosita semalam ternyata adalah makanan terakhir Rosma. Pagi itu, Rosma meninggal dunia. Rosita langsung tak sadarkan diri. Tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya. Hari ke-7 kematian Rosma, Wahid dan keluarga Basri berkumpul. Rosita yang sempat tertekan karena kematian ibunya sudah mulai tenang. Di tengah obrolan, Rosita menceritakan peristiwa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya tentang sosok Ma'rufin yang duduk malam hari di pos ronda yang tak jauh dari rumahnya. Basri pun yang awalnya tenang langsung kaget mendengar cerita Rosita. "Oh alah, bocah kae maneh, pateni wae wis. Oh alah, anak itu lagi, bunuh saja dia," umpat Basri sambil berdiri. Wahid yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan Basri. "Sebentar Pak Di, jangan gegabah, nanti salah malah ada korban lagi." Muka Basri sudah memerah menahan emosi. Tangannya berulang kali mengacak rambutnya karena menahan kesal. "Gini saja Pak D, kita coba tanya orang pintar sekali lagi. Kalau memang Ma'rufin pelakunya, biar saya yang jalan sendiri," kata Wahid menenangkan Basri. Malam itu juga, Basri pergi ke rumah Pak Lanjar
salah satu orang pintar di desa sebelah. Wahid meminjamkan motor milik Pak Kepala Desa, mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak tentang hal dunia gaib. Jalanan desa yang belum diaspal saat itu tak menyurutkan niat Basri dan Wahid mencari jawaban peristiwa buruk yang menimpa keluarga mereka. Selama perjalanan, motor yang dikendarai Wahid sempat 2 kali mogok. Padahal selama ini motor itu justru jarang sekali rusak. Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang. "Kok mogok terus ya, Hid? Gak biasanya kayak gini loh," kata Basri sambil mendorong motor. "Tidak tahu Pak D, sudah diperiksa mesinnya, juga tidak ada masalah," sahut Wahid. Motor akhirnya bisa menyala tepat saat setelah lepas dari tanjakan. Keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju ujung desa tempat Pak Lanjar tinggal. Wahid menghentikan motornya tepat di depan pohon gayam. Tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan menuju rumah Pak Lanjar. Setelah mengikat roda motor dengan rantai, Wahid dan Basri melewati tanah kebun kering selama berjalan. Suara burung celepuk terdengar mengikuti langkah kedua orang itu. Rumah Pak Lanjar pun ada di tengah-tengah kebun. Rumah dengan dinding, gabungan papan kayu dan anyaman bambu. Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah, tanda Pak Lanjar belum tertidur. "Assalamualaikum Pak Lanjar, permisi." Basri mengetuk pintu papan kayu. Terdengar suara berdeham 2 kali di dalam rumah. Tak lama kemudian, pintu kayu terbuka. Seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun menggunakan peci hitam membuka pintu. Tangannya melambai pelan menyuruh Wahid dan Basri masuk. Basri tak banyak basa-basi. Dia langsung menceritakan semua peristiwa yang menimpa Rosma, termasuk anaknya yang sempat melihat Ma'rufin duduk malam-malam di dekat rumah. Pak Lanjar mendengarkan sambil membakar tembakau linting di tangannya. Setelah Basri bercerita, Pak Lanjar berdiri lalu pergi ke belakang rumah. Wahid dan Basri saling melirik. 15 menit kemudian, Pak Lanjar datang membawa 2 gelas air putih. Wahid melirik air yang dibawa Pak Lanjar. Ada 3 helai kelopak daun Kamboja di dalam gelas bening itu. "Ini kalian minum, nanti kalian bisa tahu siapa yang mengirim santet," kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas. Basri dan Wahid langsung meminum habis 2 gelas air berisi bunga Kamboja itu. Tidak ada rasa-rasa yang aneh pada air tersebut, hanya air biasa dengan aroma bunga. Mereka bertiga lalu berbincang ringan, sampai tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Tanpa bisa ditahan, mata kedua terasa berat. Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Pak Lanjar. Melihat tamu-tamunya terlelap, Pak Lanjar tersenyum, lalu kembali menyedot rokok lintingnya di tangan. Wahid mendengar suara salak anjing yang cukup kencang. Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di rumah Pak Basri. Di dalam rumah dia melihat Rosma duduk memeluk 2 kakinya. Rosma terlihat ketakutan karena suara anjing yang terus menggema di sekeliling rumah. Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing di keliling rumah Basri, tapi tak ada anjing di sana. Suara gonggongan itu terdengar semakin keras, seperti memenuhi semua halaman rumah. Wahid masuk lagi ke dalam rumah. Di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosma, sudah ada seekor anjing besar berbulu hitam lebat berdiri di sana. Wahid berjalan pelan sambil merogoh pipa besi dari bawah kursi tamu. Dia mendekati dipan. Anjing itu terlihat diam saja begitu Wahid mendekat. Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin ke atas kepala anjing. "Ah!" Pukulan yang diayunkan Wahid membuat anjing itu mengeram.
Dia lalu melompat, menerjang Wahid. Anjing itu lalu berlari keluar rumah. Wahid berusaha mengejar. Dia berlari, lalu berlari sekuat-kuatnya. Anjing itu tak berlari jauh. Dia berhenti tepat di depan pos ronda. Wahid yang kelelahan ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam. Perlahan, anjing itu berdiri lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki. Cahaya lampu minyak di pos ronda memang tak terlalu terang, tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis sebelum kemudian berlari ke kegelapan. "Ma'rufin!" teriak Wahid sambil tertunduk. Ternyata Wahid masih ada di kursi rumah Pak Lanjar dengan tubuh yang basah dengan keringat. Wahid melihat Pak Lanjar dan Basri yang duduk sambil melihatnya. "Wes tole, sudah terlihat kan anaknya?" Pak Lanjar menanyai Wahid. "Sudah Pak." "Ma'rufin Pak," jawab Wahid sambil mengatur nafas. Entah apa yang dimimpikan Basri, yang jelas Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. "Saya sudah tahu harusnya, cuman kalau nuduh orang sembrono itu tidak bisa," kata Pak Lanjar menasehati. "Bapaknya Ma'rufin itu orang sakti, ilmunya nurun. Dulu Ma'rufin bapaknya adalah mempunyai ilmu Pancasona, tapi saya nggak tahu nurun atau enggak kepada anaknya," lanjut Pak Lanjar. Setelah mendapatkan nasihat Pak Lanjar, Wahid dan Basri pamit pulang. Pikiran kedua orang itu terpecah sambil memacu kendaraan Wahid mencari-cari agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini dilakukan oleh Ma'rufin. "Utang getih kudu dibayar getih, le. Budem bulekmu urung wayahe mati." Basri memecah lamunan Wahid. Motor yang dikendarai Wahid mulai melewati turunan batas kampung. Baru 50 meter berjalan, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak dan langsung lewat di depan motor Wahid yang tak siap mengerem mendadak dan membanting setir. Kendaraannya terjungkal ke bawah karena posisi jalan masih menurun. Wahid sempat melirik sesuatu yang dikiranya itu hewan. Di dalam posisi terlentang, Wahid melihat makhluk itu mirip seperti babi hutan, tapi kakinya panjang seperti manusia. Wajahnya tak tampak jelas dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya. Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tak jauh dari motor. Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya. Remang-remang, Wahid merabat tangan Pak D-nya itu. Ternyata tulang pergelangan tangan Pak D Basri patah. Dengan susah payah, Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri naik lalu kembali pulang ke kampung. "Jelas, itu bukan hewan biasa, le," kata Basri. Rencana Wahid untuk bisa memberi pelajaran Ma'rufin mulai dipikirkan dengan cara matang. Basri jelas tidak bisa dilibatkan karena kondisi tangannya. Sore harinya, Wahid sempat bertemu Ma'rufin di warung nasi tak jauh dari kebun durian mereka. Anehnya, Wahid seperti kehilangan emosi. Dia justru bersandar dengan Ma'rufin di warung nasi tak jauh dari kebun mereka. "Sudah banyak panen Muhid." Ma'rufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid. "Nggak terlalu banyak, Prof. Aku sibuk ngurus Pak D Basri. Jadi banyak durian yang jatuh nggak kepanen," sahut Wahid. Ma'rufin hanya tersenyum, lalu menunjukkan puluhan lembaran uang 10.000 di tasnya. Padahal harga durian lagi bagus, Hid. Wahid menoleh sebentar, lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya. Setelah pulang, Wahid baru teringat apa yang baru dilakukannya bersama Ma'rufin. Emosi yang dari tadi seolah tidur mendadak muncul lagi. Wahid akhirnya membulatkan niatnya. Selepas maghrib, Wahid kembali mengajak Salam dan Hasan bertemu di gudang masjid. Wahid tak banyak basa-basi setelah bertemu dengan dua temannya itu. "San, Lam,
Keputusanku sudah bulat. Aku akan membunuh Ma'rufin. Dia sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mendengar ucapan Wahid, Salam menarik nafas panjang. Dia mengisyaratkan setuju dengan Wahid. Sebaliknya, Hasan malah terlihat gelisah. Begitu mendengar rencana Wahid, berkali-kali dia menggigit bibir. "Kamu gak berani ikutan, San," cecar Wahid. Hasan menggeleng. Dia menarik nafas berulang-ulang, lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang. Hasan mendekati Wahid. Dipegangnya pundak kawannya itu. Ma'rufin itu bukan orang sembarangan. Dia benar-benar sakti. Hasan mulai ceritanya. Ternyata bukan hanya Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Ma'rufin. Hasan, tepatnya adik Hasan, Marwiyah, yang masih perawanlah, yang sempat berurusan dengan Ma'rufin. Kejadian bermula saat perayaan 17 Agustus di Balai Desa sekitar 2 tahun lalu. Pihak desa menggelar lomba mencari duet. Ma'rufin ikut dalam lomba itu bersama beberapa pemuda dan pemudi lainnya. Mereka berkumpul di lapangan samping Balai Desa. Peserta yang belum mendapatkan pasangan mencari pasangan di sana. Jelang pukul 7 malam, semua orang sudah mendapatkan pasangan. Tinggal Ma'rufin dan Aziz yang belum mendapatkan pasangan, penari perempuan. Maria waktu itu kebetulan datang terlambat. Dia pun harus memilih antara Aziz dan Ma'rufin. Maria selama ini mendengar banyak cerita tentang siapa Ma'rufin. Akhirnya Marwiyah memilih Aziz daripada memilih Ma'rufin untuk tampil menari di Balai Desa. Pilihan itu rupanya menjadi petaka bagi Marwiyah. Malam setelah menari di Balai Desa, Marwiyah meminta antar teman-temannya untuk buang air ke sungai. Saat itu, tak banyak orang yang punya WC di rumahnya. Marwiyah diantar teman-temannya yang ikut lomba menari ke salah satu sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu bulan purnama bersinar terang. Teman-temannya menunggu di pinggiran sungai sambil bercengkrama. Sedangkan Marwiyah sendirian di tengah sungai yang agak dangkal. Usai menyelesaikan hajatnya, Marwiyah beranjak keluar dari sungai tersebut dan baru berjalan selangkah. Dia terkejut melihat seorang yang ternyata berjongkok di belakangnya. Yati. Marwiyah memanggil sosok itu. Cahaya bulan kebetulan tertutup bayangan pohon kapuk tepat di tempat orang itu berjongkok. Karena tak menjawab, Marwiyah memanggilnya lagi. Sosok itu terlihat berjongkok dengan rambut panjang terurai menutup sebagian wajahnya. Yang Marwiyah ingat, hanya Yati yang memiliki rambut sepanjang itu. Penasaran, Marwiyah akhirnya mendekati orang itu. "Yat, kok diem saja? Sejak kapan kamu di sini?" Sosok itu mengeram ketika Marwiyah mendekatinya. Marwiyah, kok lama? Ayo balik." Tiba-tiba ada orang berteriak di pinggiran sungai. Ternyata Yati berdiri di sana dengan beberapa temannya. Melihat Yati berdiri di sana, Marwiyah pun kaget. Spontan, dia menoleh ke belakang. Di depan sudah berdiri sosok tubuh kurus dan tinggi 3 meter. Jari-jarinya yang kurus panjang berusaha memegang pundak Marwiyah. Seketika, Marwiyah menjerit keras lalu pingsan di tengah sungai. Kejadian yang menimpa Marwiyah itu akhirnya membuat sakit-sakitan. Malam hari setelah kejadian itu, Marwiyah berulang kali menjerit ketakutan. Bapak Hasan saat itu sebenarnya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak perempuannya. Marwiyah sempat dibawa ke orang pintar, tapi keadaannya tidak kunjung membaik sampai ada salah satu orang pintar yang sepertinya tahu cara menenangkan Marwiyah. Tapi dia meminta agar adik perempuan Hasan itu tidak kembali ke kampung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Karena jika orang yang mengirimkannya Sanda tahu kondisi Marwiyah membaik, bisa jadi akan ada kiriman lagi yang lebih buruk. Sekarang Marwiyah sering tirah pindah-pindah dari rumah satu saudara ke saudara lainnya. Hasan awalnya bingung petaka apa yang menimpa adiknya. Namun salut malam itu menenangkan adiknya menginap di rumah paman dari ibunya. Ada sebuah kejadian yang membuat Hasan yakin jika Ma'rufinlah dalang dari kejadian buruk yang menimpa adiknya. Ketika sedang duduk bersama pamannya di depan rumah, Hasan mendengar suara di depan kayu di dalam rumah, seperti diinjak-injak orang. Hasan lalu masuk bersama pamannya. Bibi Hasan dan anaknya ternyata sudah berdiri mematung di depan kamarnya. Di dalam, Marwiyah tengah menari asik, seolah ada lawannya menari. Badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat suara dipan kayu bergesekan ramai. Hasan berusaha menarik Marwiyah dibantu pamannya. Akan tetapi, Marwiyah malah menangis histeris. "Aku ingin joget dengan Mas Ma'ruf. Tolong jangan dipisah." Hasan yang bisa meneteskan air matanya melihat adiknya yang terus menangis seperti orang terkena gangguan jiwa. Setelah adiknya tenang dan bisa tidur, malam itu juga Hasan mencari Ma'rufin. Diasahnya parang dan linggis yang sudah disiapkan dari rumah. Hasan hafal jika Ma'rufin selalu menyambangi pohon durian di malam hari. Hasan mengendap-endap bersembunyi di lebatnya pepohonan pisang, tak jauh dari kebun Ma'rufin. Emosi yang sudah memuncak membuat Hasan tak berpikir panjang. Tak lama, Ma'rufin lewat di depan dengan menggunakan obor. Hasan langsung keluar dari persembunyiannya. Didorongnya tubuh Ma'rufin sampai jatuh ke selokan kering. Begitu tubuh Ma'rufin terjatuh, linggis di tangan Hasan langsung dihujamkan ke bawah mengenai kepala Ma'rufin. Tak hanya sekali, tapi berulang kali. "Tolong, tolong, ya Allah." Ma'rufin sempat meminta tolong, tapi Hasan terlanjur kalap. Kali ini parang di tangan kanannya yang disabitkan berulang kali ke arah kepala Ma'rufin. Hasan terus memukulkan dua senjatanya yang dibawa sampai tak terdengar suara sama sekali. Parang dan linggis sudah berlumuran darah. Diamatinya tubuh lemas Ma'rufin. Hasan yakin Ma'rufin sudah menjemput ajalnya. Dilompatinya selokan kering di depannya, lalu berlari menjauh pulang ke rumah menembus pekatnya malam. Dibasuhnya dua barang yang digunakan membunuh Ma'rufin di pancoran air yang sepi. Kemudian Hasan pulang ke rumah dan tidur dengan perasaan takut bercampur lega. Esoknya, Hasan bersiap pergi ke sawah. Sebelum berangkat, dia mampir ke warung untuk membeli rokok kretek. Hasan masih membawa parang yang sempat digunakannya menyerang Ma'rufin tadi malam. "San, sepertinya parangmu tumpul. Diasah lagi supaya tidak karatan." Hasan menoleh ke arah belakang mencari sumber suara yang mengajaknya bicara. Bulu kuduk Hasan langsung berdiri. Dia melihat Ma'rufin berdiri sambil menyampaikan sarung di lehernya. Ma'rufin lalu tersenyum dan pergi meninggalkan Hasan. Sebaliknya, sendi-sendi kaki Hasan terasa ngilu. Keringat dingin mulai muncul di kepalanya. Dia yakin jika semalam Ma'rufin sudah dibunuhnya. "Aku sampai gemeter, Hid. Tidak berani benar aku sama Ma'rufin. Sakti anak itu." Hasan memelas menjelaskan kepada Wahid yang masih berambisi membunuh Ma'rufin. Wahid yang mendengar cerita Hasan kini ikut merasakan ketakutan sekaligus kemarahan tertahan di dadanya. "Assalamualaikum." Sebuah suara ketukan muncul dari pintu gudang masjid. Wahid dan Hasan langsung terdiam mendengarkan suara itu. Salam yang duduk di dekat pintu langsung berdiri membuka engsel.
Oh, Seger. Masuk, Ger. Saya kira siapa? Salam menyuruh Seger masuk, lalu melirik ke arah pintu dan menutupnya lagi. Nafas Seger terdengar naik turun begitu masuk ke dalam gudang. Salam menyodorkan gelas berisi teh kepada Seger yang langsung tandas diminumnya. Hit, saya dapat pesan dari Bapak. Tadi Pak Lanjar ke rumah memberikan ini. Katanya, kalau memang benar kamu ingin membunuh Ma'rufin, harus memakai ini. Seger menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain bekas goni beras ke Wahid. Bungkus itu langsung dibuka Wahid. Isinya ternyata sebuah tali tampar berukuran besar dan cukup panjang. Wahid mengamati tali itu dengan seksama. Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya. Ada tulisan raja di beberapa sisi tali. Seger lalu mendekati Wahid, membisikkan pesan. Malam kedua setelah pertemuan di gudang masjid, ada rapat pembagian bibit di balai desa. Semua warga hadir dalam rapat, termasuk Hasan, Salam, Wahid, Seger, dan juga Ma'rufin. Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Setelah rapat, semua warga yang datang satu persatu pulang. Wahid memilih pulang bersama Ma'rufin. Dia menumpang obor Ma'rufin karena tadi dia berangkat bersama Seger yang sudah pulang lebih awal. Ruf, ayo lihat kebun durian. Siapa tahu ada yang jatuh lagi. Kan tadi sore ada angin kencang, kata Wahid setelah keluar dari balai desa. Wah, iya Hid, ayolah. Tinggal 2 minggu terakhir ini panennya kamu sudah butuh uang ya? Sahut Ma'rufin sambil tertawa. Wahid mengangguk sambil tersenyum. Keduanya berjalan beriringan melewati jalan sempit menuju kebun sambil terus berbincang selama perjalanan. Mereka lalu melompati selokan kering yang menjadi pembatas kebun dan area kampung. Baru 2 langkah Ma'rufin dan Wahid berjalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul menyergap Ma'rufin. Tubuhnya langsung dirobohkan ke tanah. Wahid langsung merebut obor dari tangan Ma'rufin. Orang-orang itu langsung mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan Ma'rufin. Ada apa ini? Hahaha. Ma'rufin berteriak, lalu tertawa setelah tangan dan kakinya diikat. Wahid tak tinggal diam. Diambilnya kantung kain yang dari awal disiapkan di balik sarungnya. Kain itu langsung diserungkupkan ke kepala Ma'rufin. Sampean, opo aku Hid? Kemudian Seger mendekati Wahid sambil mengeluarkan sebuah pisau. Wahid berpikir sebentar, lalu mengambil pisau itu. Pisau yang dibawa Seger bukan pisau besi seperti biasanya, tapi pisau yang terbuat dari bambu dengan bagian-bagian yang tajam. Wahid langsung mendekati kepala Ma'rufin dan menggorok lehernya. Beberapa kali sayatan. Leher Ma'rufin terluka, tapi begitu ditarik, luka itu menutup kembali. Ma'rufin tertawa kencang, membuat suasana malam di tengah kebun itu terasa mencekam. Wahid berulang kali mencoba, hasilnya tetap sama. Hihihihihihihi. Ternyata masih dendam kalian semua. Suara Ma'rufin kembali terdengar dari balik kain di kepalanya. Tertawa Ma'rufin membuat nyali Hasan dan Salam mencium. Angkat badannya, jangan dikenakan tanah. Seger berteriak pelan. Wahid dan Salam lalu menarik tali tampar yang mengikat tangan dan kaki Ma'rufin masing-masing ke pundak mereka. Kini posisi tubuh Ma'rufin terangkat dari tanah. Di balik kain, Ma'rufin masih tertawa kencang. Wahid kembali menggorokkan pisaunya. Kali ini, pisau itu bisa mengiris leher Ma'rufin. Suara tertawa Ma'rufin masih terdengar sayup-sayup, disertai suara ngorok pelan. Wahid pun menuntaskan urusannya dengan cepat. Pisau bambu itu akhirnya memutus kepala Ma'rufin. Begitu putus, Salam dan Hasan langsung berlari sambil menggotong tubuh Ma'rufin yang sudah tak berkepala. Mereka berlari menyusuri 2 sungai.
Mereka menuju sebuah liang lahat yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam sejak sehari sebelumnya. Sambil terus berlari, tak kurang-kurang godaan mengganggu langkah keduanya. Langkah mereka yang harusnya hanya terdengar 4, tampak kaki terdengar ramai. Hasan menoleh ke belakang. Ada 2 makhluk jangkung yang ikut berlari dengan posisi terbalik seperti kepiting. Mereka berlari tepat di belakang Hasan. "Lam, belakangmu Lam," Hasan begidik. "Sudah, jangan dilihat, terus berlari," sahut Salam. Liang lahat yang sudah disiapkan sudah tampak menganga di ujung kebun. Salam kembali menguatkan ikatan di kaki dan tangan tubuh Ma'rufin. Liang lahat yang disiapkan sudah ditutup papan kayu. Salam langsung melempar tubuh Ma'rufin lalu menutupnya dengan papan kayu. Di sisi lain kebun, Wahid yang berhasil memutus kepala Ma'rufin langsung membungkus kepala itu dengan kain. Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Ma'rufin yang dibawa Salam dan Hasan. Seger lalu memanjat sebuah pohon sukun yang cukup tinggi. Sesampainya di atas, Seger mengeluarkan tali tampar kepada Wahid yang ada di bawah pohon. Kepala Ma'rufin yang sudah terbungkus kain diikat dengan tali, kemudian dikerek Seger ke atas pohon. Seger mencari posisi ujung pohon yang tidak mungkin dijamah orang. Suara tawa Ma'rufin sempat menggema sebelum akhirnya hilang disertai angin kencang yang menggoyang pohon sukun. Setelah memastikan kepala itu detail dengan benar, Seger lalu turun menemui Wahid di bawah pohon. Sambil membakar rokok, mereka menunggu Hasan dan Salam. Tak lama, kedua orang yang ditunggu datang. Mereka langsung mencopot baju mereka yang sempat berlumuran darah, lalu membakar pakaian mereka dan mengubur sisanya. Keempat orang itu saling menoleh kemudian kembali ke rumah masing-masing. 4 hari setelah kejadian itu, Wahid sempat diintegrasi petugas kepolisian karena keluarga Ma'rufin melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Ma'rufin sebelum hilang. Tapi semua orang kampung yang ketika itu ikut rapat di balai desa menjadi saksi semuanya kompak mengatakan jika Ma'rufin pulang sendiri. Setelah dari balai desa, petugas pun menghentikan pencarian Ma'rufin. Setelah 7 hari, Seger dan Wahid diam-diam mengambil kepala Ma'rufin yang masih tergantung di atas pohon sukun. Tanpa membuka ikatan, mereka membawa kepala itu lalu menguburkannya tak jauh dari kebun durian Ma'rufin. Wahid sendiri sempat cukup lama merenung setelah peristiwa itu. Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh seperti kayak kiai, ustadz, sambil menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Ma'rufin. Hampir semua mengatakan jika Wahid tetap saja berdosa karena menghilangkan nyawa manusia, apapun itu alasannya. Sampai suatu hari, Wahid mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik yang tinggal di salah satu pulau. Wahid diterima dengan baik saat berkunjung ke sana. Di sana, ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita Wahid. Selepasnya, ulama tersebut meminta agar Wahid bertaubat dari semua dosa-dosanya dan berharap Allah mengampuni semua dosanya. Setelah pertemuan itu, Wahid kembali ke kehidupan semula. Serangan santet kepada warga kampung pun juga mulai hilang, meski ternyata sudah ada 1-2 orang yang menjadi murid Ma'rufin. Dan selesai cerita ini. Nah, bagaimana tanggapan para sahabat ngulik horor? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, dan yang belum subscribe disarankan untuk segera subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru, video terbaru dari ngulik horor ke depannya. Don't forget update terus seputar cerita misteri di channel Ngulik Horor. Masih bersama saya Edward.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.